warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Afifatul Hasanah dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menyampaikan perspektif saya mengenai merdeka belajar. Sebelum itu, kita harus mengetahui makna dari merdeka belajar itu sendiri. Merdeka berarti bebas, tidak terikat, dan berdiri sendiri. Untuk belajar adalah perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, atau bisa dikatakan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, maupun sikap. Merdeka belajar merupakan kebijakan dalam pendidikan di Indonesia. Merdeka belajar itu sendiri bermakna kesempatan belajar secara tenang, secara santai, dan tanpa tekanan untuk menguasai materi tertentu, sehingga siswa bisa berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Untuk itu, guru mempunyai peran yaitu membentuk siswa agar siswa itu menjadi siswa yang cerdas, yang mandiri, yang berani, dan berkompetensi. Untuk itu harus adanya keselarasan antara guru dan murid. Nah, dalam proses belajar pasti akan adanya kondisi-kondisi di mana tidak konsentrasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, ada siswa yang berangkat ke sekolah tidak sarapan. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi siswa. Ada pula siswa yang punya masalah dengan keluarganya atau dengan temannya. Nah, itu pun akan mengganggu konsentrasi siswa. Dan semua masalah-masalah itu akan mengganggu proses belajar siswa. Untuk itu, guru juga harus mempunyai jalan keluar untuk bisa menjadikan pembelajaran itu nyaman dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk kesempatan belajar yang nyaman ini tidak hanya didapatkan oleh siswa, guru pun juga harus dan berhak untuk mendapatkan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk konsentrasi siswa pasti akan ada terjadi masalah jika siswa tersebut mempunyai masalah-masalah yang tadi saya sampaikan. Nah, konsentrasi siswa ini dalam belajar bisa didapat dengan suasana yang tenang, yang nyaman, atau yang menyenangkan. Karena siswa yang belajar dalam kondisi yang menyenangkan akan berpengaruh atau berdampak pada materi yang diterimanya, materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Karena dalam psikologis, perasaan senang seorang siswa akan menjadikan siswa itu mau belajar untuk semua materi, untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan siswa pun tidak akan cepat bosan atau putus asa jika mendapatkan materi yang menantang. Nah, setiap siswa pasti akan mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda, akan belajar yang dengan cara yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini pendidik harus menjadi fasilitator, mediator, maupun teman untuk siswanya. Nah, agar proses belajar ini benar-benar atas kesadaran mereka dan merdeka pada pilihan mereka itu sendiri. Selain itu, dalam merdeka belajar, guru harus melakukan sedikit perubahan seperti adanya diskusi-diskusi kecil ataupun penjelasan-penjelasan dari siswa yang nantinya akan dikuatkan oleh guru tersebut. Nah, namun dalam menyampaikan penjelasan dari siswa pasti ada perbedaan. Dan adanya perbedaan dalam kemampuan atau keberhasilan siswa atau pendapat siswa itu adalah hal yang wajar dan harus dihargai. Karena siswa merupakan subjek yang harus mampu menggunakan kebebasan untuk mengatur diri dalam proses belajar. Nah, kebebasan di sini bukan kebebasan untuk bermalas-malasan, untuk tidak disiplin, untuk tidak mengerjakan tugas, atau tidak bersungguh-sungguh dalam belajar.
Namun kebebasan di sini adalah untuk mencapai proses belajar yang sesuai dengan apa tujuan belajarnya tadi, yaitu dan tetap mematuhi prosedur ataupun peraturan yang berlaku. Nah, prosedur yang berlaku atau yang ada dalam pendidikan itu biasanya berupa penugasan ya. Contoh kecilnya penugasan. Nah, adanya penugasan yang diberikan oleh guru untuk siswa itu bukan semata-mata untuk mempersulit siswa atau menjebak siswa. Nah, perlu diketahui adanya penugasan itu bertujuan agar siswa menjadi seorang yang mandiri, yang cerdas, berkompetensi, dan mampu menyelesaikan semua masalahnya. Dan merdeka belajar di sini akan membentuk siswa menjadi siswa atau menjadi generasi penerus bangsa yang selalu siap menghadapi tantangan dan berkompetensi dalam segala bidang. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.